Dalam konteks dakwah modern, apakah menjaga popularitas dakwah itu bisa menjadi prioritas dibandingkan ketegasan menyampaikan kebenaran? Nggak perlu keras, cuman sebenarnya tanbihan dan peringatan dia itu keras buat kita. Ada juga yang seperti itu. Kurang jelas jawabannya sepertinya. Agak rumit juga jelasin. Ini kocak, tapi gue penasaran. Kalau misal lagi di tengah-tengah tahajud ada maling, lebih baik lanjut sholat apa kejar dulu maling? Kejar maling. Kenapa ya? Itu lebih kebalik ke dirinya masing-masing, saudara Zola. Kalau malingnya cuma diambil pulpennya doang, mendingan sholat tahajudnya dulu. Oke, kita balik lagi ke hukum sholat tersebut. Sholat tahajud itu kan sunnah. Sunnah itu ia mayusab wala fi'li wala yu'am wala tarki, artinya sunnah sholat tersebut tidak mendapat dosa ketika kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi kalau bahasa di sholat sunnah itu boleh ya? Sangat dibolehkan sebenarnya. Kalau wajib itu boleh? Misalnya ditulis kalau wajib ada gudang merah. Wah itu berat juga. Baca tuh, ya kan? Ini kan sekarang kan ekonomi kan kita lagi begini ya kan, rupiah makin di sini kan makin semrawut gitu. Nah, pada saat seperti ini banyak orang yang ingin juga para ulama tuh juga turut hadir gitu dalam membersamai kritik gitu, biar sama-sama berjuang lah gitu. Nah, tapi kan ada beberapa ulama juga yang memiliki prinsip yang lebih kuat soal mentaati ulil amrinya gitu, sampai di tahap mereka tuh mungkin dalam tanda kutip ya proses kritik lah gitu. Itu seperti apa tuh? Lebih baik para ulama ini posisinya dalam kondisi seperti ini tuh harus memprioritaskan yang mana gitu. Apakah kita doang nih yang memang labelnya bukan ulama yang boleh kritik gitu kan? Apa memang para ulama ini harus juga ikut tuh? Karena kan memang secara keilmuan, secara ya mereka jauh lebih paham fikih prioritasnya gitu. Nah itu kita terima kasih. Ber. Kayak semua aja tuh. Tadi bahas tentang prioritas dakwah kan? Iya benar. Makanya ditanyakan ya kan hubungan dengan dakwah. Gak bisa pakai dalil mau. Bisa. Kalau pakai logika bisa. Apa ya? Dan selesai. Gimana ya? Kalau mau ngelawan juga nanti diteror, ntar jadi korban. Gitu. Ini kalau kita diem salah juga. Intinya sih mengambil apa ya? Hal buruk yang lebih kecil. Kalau itu sebenarnya itu besar ya. Kita masih berjalan dalam apa ya? Proses masalah tersebut. Yang penting kita masih ada jalan tersebut. Setidaknya kita masih ada apa ya namanya itu apa sih? Ya sedikit lah gitu, kayak misalkan ceramah dengan sindiran gitu kan. Karena kalau kita ngelawan mau gimana? TNI udah turun, besok polisi udah turun. Kemarin aja yang demo apa? Yang ada orang polisi nyamar jadi pendemo, dari situ udah ngeri kan? Dia yang bikin picu. Nggak bisa boleh ada sih. Mau ngelawan juga mau gimana? Kita kan agama Islam juga udah lagi melemah sekarang. Karena ada ulama yang busuk dan diam, kita ulama yang kreatif seperti itu. Ini kalau dibilang ulama
mayoritas di Indonesia mayoritas Muslim. Kemudian yang para pejabatnya juga banyak Muslim, walaupun yang paling atasnya ada Palang ya. Kapolri juga Palang kan. Di atasnya para Luhut juga Palang. Iya. Presidennya siapa nggak tahu yang sebenarnya gitu. Ya kan? Presiden Indonesia itu siapa yang nggak jelas itu. Yang dipilih masyarakat ya dia. Tapi yang nyetir golongan itu siapa nggak tahu. Gitu. Ya, kemarin aja juga sama. Kadang-kadang ya bicaranya nanti bicara tentang pendidikan politik terhadap masyarakat. Masyarakat, Anda baca tadi di mana ya? Keinginan pemerintah dan yang lain yang apa itu oligarki ini pengennya Indonesia itu masyarakatnya bodoh semua, jadi pelayan aja gitu. Jangan diberikan kecerdasan gitu. Jadi pelayan maka dibodohkan aja gitu. Nah, kalau udah begitu ya kapan Indonesia menjadi maju, kapan Indonesia jadi peradaban. Ini pertanyaan dari teman dulu pas pesantren kenapa sebelum ada yang jawab. Dia bertanya, saya mau gimana? Saya lanjut kuliah ke kota apa nikah gitu. Nah itu lebih baiknya kalau perempuan gimana kan? Menuntut ilmu kan sebagai seorang perempuan juga wajib kan? Coba diulang apa? Dia bertanya yang itu, dia menuntut ilmu di luar kota apa nikah? Lebih baik Ya lebih baik itu gimana kayak gitu? Ada latar belakangnya lagi masalahnya. Kan jadi gitu jawabannya Aman, keluarganya aman, gitu. Kondisinya aman, kondisinya aman. kalau kan sebenarnya aman. Umurnya sekarang usia 23 ini baru menikah. Baru keingat. Oh gitu. Iya. Ini saudara ya. Yang timur 30. Kalau dari Pertanyaan itu 3 tahun yang lalu masih udah mau lulus. Kita mau lulus ya. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dedi Sawal mungkin bertanya. Pais kali pais. Oke. Wih, Nayawi. Terus ini. Udah datang deh. biar kita enak ngobrol itu enak sebetulnya. Betul Bang. Ngobrol yang penting. Oke. Tidak dijawab pertanyaan dulu. Alwi jawab Bi. Boleh diulang pertanyaan saudara. Dalam konteks dakwah modern, apakah menjaga popularitas dakwah itu bisa menjadi prioritas dibandingkan ketegasan menyampaikan kebenaran? Kualitas dai atau dakwah? Popularitas dai atau berdakwah dengan benar gitu, dengan tegas. Jadi kualitas dai bukan kualitas dai. Kan ada yang disebut dari kasar, ada yang lama. Oke, izin menjawab. Menurut saya pribadi, pendai atau pendakwah itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau bicara tentang prioritas, mungkin mereka memilih berdiri di atas karakter masing-masing. Contoh simpelnya, kita banyak dosen nih, ada dosen yang tugas, terus juga ada yang dosen cara dia mengingatkan kepada mahasiswa itu lembut tapi sampai ke hati kita, nggak perlu keras, cuman sebenarnya tanbihan dan peringatan dia itu keras buat kita. Ada juga yang seperti itu.
Masalah memprioritaskan kebenaran itu bisa jadi apa tadi? Prioritas. 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 Contohnya kayak kan, Tadi nggak ada contoh. pendai ini Iya, misalnya, iya. karakternya sebenarnya tegas, Iya. cuman dia nggak mau tegas karena takut orang pada nggak, Dengar. tidak berpihak kepada dia gitu kan. Oh, itu branding namanya tuh. Ya berarti itu bisa masuk dalam konteks personal branding berarti ya. Iya, personal branding tuh. Mungkin di dunia nyatanya dia berdiri di atas karakternya dia mungkin, terus kepada orang-orang terdekat atau yang mungkin dia anggap teman sendiri, karakternya dia tidak beda sama yang harusnya dia keluarkan gitu. Jadi kalau misalnya ada pendai, contohnya kayak sebenarnya ada yang kayak gitu, Habib Abdullah kalau nggak salah. Al-Misri. Iya, Habib Abdullah adanya Habib Hasan. Beliau itu sebenarnya orang yang keras di dunia nyata kepada keluarganya atau kepada kerabatnya, itu sebenarnya keras, tapi cara berdakwahnya dia malah lembut. Kocok orang. Nah, berarti kan ada tujuan dan maksud sendiri. Kurang jelas jawabannya sepertinya. Agak rumit juga jelasin. Ada yang mau menambahkan mungkin? Menarik generasi bagi Gen Z kan, nggak semua yang menerima. Jadi kan pilihannya tadi fikih aulawiyat, menentukan antara dua hal yang paling mendapatkan maslahat gitu kan ya. Yang dalam konteks dakwah modern, seorang dai yang mungkin udah punya popularitas nih, mending dia menjaga ketenaran popularitasnya atau belak-belakan berdakwah gitu, tegas. Oh, ini nggak boleh nih, haram, bid'ah, benar, misal gitu. Atau baik-baik ngomongnya, pelan-pelan gitu, supaya dia masih dicintai, masih didengarkan gitu. Sebaiknya menurut kita berarti. Ya kira-kira bagusnya gimana gitu. Habib Rizik keras populer. Tuh. Iya betul. Bahas keras tau. Habib Bahar lebih ke sih benar. Kayaknya emang punya audiens masing-masing sih. Iya. Ada manfaat, ada masalah, ada madarat, kan? Besarnya apa? Besarnya manfaat atau madarat? Satu itu. Satu, kalau dakwah memang wajib semuanya tahu ya seperti. Tapi penyampaiannya itu adalah ya implikasi kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, gitu, dan sebagaimana. Kemudian dia baru mulai misalnya menyapa masyarakat suka dengan dia, gitu kan? Kebaikannya banyak dengan cara dia baik, gitu kan gitu. Tetapi kemadaratannya dia tidak tegas itu penyampaiannya itu kan, hal seperti itu penjelasannya. Apa itu branding atau apa nggak tahu, yang jelas bahwasanya dilihat manfaat. Kalau misalnya dia manfaat untuk diri sendiri dan tidak manfaat dalam kacamata untuk nilai keislaman, itu mengelabui Islam. Itu adalah yang kayak gitu. Prioritasnya adalah dia harus merubah bahwa dakwah itu mengajak orang kepada kebenaran gitu kan, bukan hanya sekedar menyapa permainan, bukan hanya untuk berkenan dengan diri dan dikenal di masyarakat. Dakwah ini adalah menyampaikan sesuatu ke masyarakat dengan cara baik, tegas tetapi lembut itu, ya, seperti itu, dan itu menarik kan. Dulu misalkan Agim ya kan, Agim kan dulu lembut, ya, tegas sebetulnya dalam bagian tegas, kan lembut. Awal-awal disenangi semuanya, kan masalahnya ibu-ibu itu senang kalau sudah nikah lagi, gitu kan gitu. Ya itu aja sebetulnya. Dan sebetulnya menjelaskan bahwa dia menikah ini ada bagian diatur Islam gitu kan, tapi memasakkannya aja seperti itu, ditinggal gitu. Tapi beliau tegas soal dan lembut betul menyampaikannya juga seperti itu. Jadi sebetulnya prioritasnya adalah ketegasan, kebenaran disampaikan dengan cara yang lembut, yang brandingnya dinaikkan gitu. Tetapi tetap menyentuh dia gitu.
menyentuh masyarakat. Masyarakat paling senang. Untuk prioritas bagi yang nikah ya sebenarnya itu kan kembali lagi tadi kepada apakah maslahatnya banyak, mudaratnya besar atau gimana perbandingannya itu ya, prioritasnya di situ adanya. Misalnya kalau prioritasnya ternyata ada mudaratnya banyak dan sebagainya ya, itu adalah diintiskan yang mudaratnya itu. Tapi kalau maslahatnya banyak maka dikejar maslahatnya itu ya. Bisa juga menggabungkannya seperti ini. Tadi misal gini, ternyata dia adalah kan nikah kan ada 5 hukum kan? Iya. Ya, ada mubah, ada sunnah, wajib, makruh, haram, gitu kan? Itu. Jadi lihat, kalau kemudian dia ditentu nikah ternyata adalah terjadi yang berkaitan dengan yang haram, artinya akan terjadi sesuatu ya gitu kan, ya, tidak nikah karena dia akan didolimi namanya kan. Gitu. Atau dia adalah akan melakukan sesuatu yang menyakitkan suaminya dari istrinya karena sesuatu maka jadi makruh misalnya, atau tidak bisa belanjain istrinya gitu kan, dimakruhkan itu. Apa yang dicarinya karena tapi kalau dilihat dari asal nikah ya sudah kita ubah berarti. Terus sunnah ini dia adalah sudah masih bisa menjaga diri ya suaminya atau istrinya dari hal yang yang diharamkan. Kalau ternyata dia adalah sudah gak kuat ya, kalau enggak terjadi kepada yang haram kepada yang ya di perzinahan, maka prioritasnya nikah gitu. Ya, prioritasnya nikah. Misalnya ini tadi perempuannya disuruh nikah atau minta nikah atau apa? Dia bertanya kan dia kan udah lulus sekolah nih, dia mau lanjut nikah apa kuliah gitu. Lebih baiknya gitu. Ya, jadi kalau itu pilihan bagi seorang kali kan kalau dilihat dari hukumnya kondisi yang membahayakan itu jangan diselesaikan dulu gitu. Nikah lah. Kalau ingin pendidikan bisa nanti pendidikan bisa lanjut setelah nikah ya, seperti itu. Nah, dan sekarang dia apa nikah dulu, misalnya orang bebas nikah dulu ataupun tidak ada masalah yang lainnya, nikah dulu atau kuliah dulu ya. Kalau nggak ada pendatan yang lain adalah kuliah dulu gitu. Karena tuntutan dia tidak ada, nuntut yang nggak ada, orang tua juga nggak ada, bebas dia. Dan kedepannya dia adalah punya ilmu untuk mendidik anak. Karena sekarang banyak ibu-ibu itu adalah kualitas pendidikannya rendah, agama dan sebagainya, sehingga anak-anaknya adalah juga kayak gitu di sekolah. Karena tadi sambung betul bahwasannya adalah madrasah itu untuk anak-anak ke depannya. Itu ya. Nah, setelah itu, setelah kuliah, ya baru nikah. Apakah dia nanya itu sudah calonnya atau belum? Kalau belum ada calon kan tetap aja nggak bisa nikah kan? Tapi orangnya kemarin lanjut kuliah dan kemarin sore kuliah. Udah nikah? Ini baru selesai. Oh iya. Nah kira belum nikah, berarti yang cari Arif kalian. Itu anaknya. Jadi gitu, jadi kalau seperti itu adalah yang udah selesai tadi. Pertanyaan ini bagi siapapun yang masih lomba dan punya kemampuan untuk biaya seperti apa namanya sekolah, maka sekolah dulu. Karena masa depannya itu adalah bisa juga, misalnya gini, udah sekolah nih, kuliah dan sebagainya, ternyata perekonomian agak susah dengan suaminya misalnya dapat juga, tapi susah, tapi bisa dibantu kan dengan pendidikan ada, bisa ngajar dan sebagainya kan. Gitu, jadi aja membantu ekonominya karena kalau misalnya sekolahnya hanya SMP, misalnya SMA, kemudian tidak bisa apa diam aja, gitu. Nggak punya kerjaan apa-apa, nah gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah kuliah itu punya ide-ide dan sebagainya, gitu. Untuk membantu keluarga bersama maju, gitu. Ya kan, dan nikah awalnya tidak semuanya kaya kan, matanya suami sempat saling membangun dalam membangun keluarga, membangun ekonomi dan sebagainya. Ya. Itu ya. Jadi prioritasnya adalah belajar dulu karena memang tidak ada sesuatu yang memaksa dia ya. Sesuatu manfaatnya adalah prioritas menuntut ilmu ya. Kalau alam itu ini kalau di sini kan itu udah menuntut ilmu tinggal nikah aja. Masalahnya calonnya yang belum sama.
Pokoknya siang hari banyak di sini. Dia mau nggak sama kita? Tapi yang penting aku mau maju enggak? Peraturan kampus kan sensitif tentang lawan jenis, jadi kita masih menahan diri. Mungkin habis sudah bisa. Ya kan kalau kuliah sudah juga saya kuliahnya terganggu nanti. Mungkin saya kuliah dulu aja. Betul. Tapi kalau udah nikah, Iya, yang seni kan juga ada. Alhamdulillah. Semangat ya, semangat. Ya. Ya, makasih nih kelompok 4. Ya. Selesai kan? Alhamdulillah, makasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. coba cek